Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Oktaria dengan NPM 2135102224 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi switch. Sebelumnya, konfigurasi switch adalah bagaimana cara kita memproses supaya switch dapat berjalan atau berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini dari topologinya dapat kita lihat bahwa ada satu switch dan satu PC. Kemudian ada soalnya yaitu untuk IP address S1-nya, X ini diambil dari dua angka terakhir NPM dan Y diambil dari tanggal lahir. Kemudian untuk device yang PCA-nya, IP-nya menggunakan yang X-nya untuk dua angka terakhir NPM dan Y-nya bulan lahir. Nah, di sini berarti switch pertama atau device switch-nya IP yang saya punya adalah 192.168.24 dan 11 karena dua terakhir NPM saya dan 11 tanggal lahir saya. Dan PCA juga begitu, yaitu 192.168.24 dan 10.10 dari bulan lahir saya dan NPM. Dan ini terdapat diambil dari NPM saya. Oke, langsung saja kita membuat topologinya terlebih dahulu. Kita masuk ke Cisco-nya. Yang pertama, kita masukkan dulu device PC. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita memerlukan satu switch. Kita menggunakan switch yang 295024. Oke, nah setelah ada dua perangkat ini, kita membutuhkan koneksi atau membutuhkan penghubungnya. Di sini kita membutuhkan yang namanya kabel strike through. Gunanya apa? Gunanya untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Karena ini kita menggunakan satu PC dan satu switch. Nah, kita hubungkan dari PC. Di PC kita memilih fast Ethernet 0, kemudian kita ke switch. Di switch kita pilih fast Ethernet 06. Kenapa? Karena pada soalnya seperti itu. Oke, nah setelah tersambung, kita membutuhkan satu kabel lagi, yaitu kabel konsol. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita bisa melakukan konfigurasi langsung. Oke, kita ambil konsolnya dari PC. Kita pakai RS232 dan ke switch kita pakai konsol. Nah, setelah ini terkoneksi, kemudian langsung saja kita lakukan konfigurasi di PC-nya. Kita lakukan konfigurasi switch melalui PC. Oke, kita klik dua kali. Kita masuk ke desktop, lalu ke terminal. Kita klik OK. Nah, kita klik Enter. Kita masuk ke enable. Enable ini apa? Enable itu untuk masuk ke mode privilege. Kita masuk ke enable dulu. Setelah itu kita masuk ke configure terminal. Atau bisa kita klik config T aja. Nah, ini untuk kita masuk ke konfigurasi globalnya. Nah, kita sudah masuk ke config. Setelah itu kita mengubah hostnya dari switch menjadi S1 dengan cara hostname S1. Ini bebas ya, mau pakai apa. Nah, setelah masuk ke hostname, kemudian kita masuk ke interface VLAN 99. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya masuk ke mode konfigurasi untuk interface VLAN, di mana VLAN itu adalah cara kita untuk membagi partisi jaringan dari jaringan VC itu menjadi beberapa jaringan yang logiknya. Oke, kita sudah masuk ke config if. Setelah itu kita masukkan IP address kita. IP address bisa diketik IP add juga boleh, di mana IP address kita tadi adalah ini. Nah, IP address-nya 192. Saya sesuaikan dulu. Oke, 192. 168
2 belakang NPM, dan tanggal lahir saya. Setelah itu jangan lupa subnet masnya ya. 255, 255, 255, and 0. Nah, setelah kita masuk ke IP address, kita itu lakukan interface interface rank. Rank F0 slice 1 sampai 24. Nah, ini gunanya apa? Ini digunakan untuk kita masuk ke mode konfigurasi interface dari fast Ethernet 01 sampai fast Ethernet 024. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke config if rank-nya. Kita lakukan no shutdown. Gunanya untuk apa? Untuk mengaktifkan segala yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah no shutdown, kemudian kita berikan perintah switch port access mode. Ini untuk apa? Supaya kita masuk ke dalam akses mode aksesnya. Oke, maaf ada typo. Switch port access. Oke, kebalik. Mode akses. Nah, setelah itu kita masuk ke switch port access VLAN 99, yaitu kita mengatur interface-nya untuk menjadi anggota atau bagian dari VLAN 99 ini. Nah, setelah berhasil, kita exit kan 2 kali, yaitu untuk keluar dari mode konfigurasi global dan ke privilege, dan untuk ke privilege-nya. Kemudian kita tampilkan apa saja yang sudah kita lakukan di VLAN tadi, yaitu dengan cara show VLAN rear. Nah, di sini di mana default 99-nya itu sudah aktif dan beberapa portnya juga sudah aktif. Nah, kita berhasil untuk konfigurasi di terminalnya. Lalu kita lakukan konfigurasi IP. Di sini kita masukkan untuk IP yang ini, yang kedua, yaitu 192.168.24.10. Yaitu bulan lahir saya, kemudian subnet masnya 255.255.255.0. Kemudian default gateway itu IP address yang sudah kita atur di terminal tadi, 192.168.24.11. Oke, setelah itu untuk mengeceknya apakah sudah terhubung, kita lakukan ping di command prompt. Ping 192.168.24.11. Oke. Dalam proses mapping. Nah, dia sudah terhubung. Kenapa ada request timeout? Mungkin ada kendala di jaringannya. Kemudian ping 192.168.24 dan 10. Kita lakukan ping untuk yang di PC yang di IP tadi. Nah, langsung nge-ping. Oke, ini sudah berhasil terhubung. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan untuk konfigurasi switch ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada suara yang mengganggu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.